Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberi penjelasan tentang pengalaman saya eh, ketika barang yang kita jual itu rusak ya, waktu di perjalanan oleh pihak jasa pengiriman atau dalam kurung kurir ya. Jadi intinya kita menjual barang ya dengan keadaan bagus, tapi pas diterima oleh pihak pembeli, barang yang kita jual itu jadi rusak di jalan ya. Jadi pengalaman saya ini, saya menjual motherboard ya, Mobo Astrock. eh Bagus barangnya, tapi ketika diterima si penerima ternyata barangnya rusak ya. Oke, pertama alhamdulillah saya ini mendapatkan pembeli yang smart ya, yang ya tahu teknologi lah. Jadi pas barangnya diterima, dia tahu rusak, dia tidak langsung komplain barang dikembalikan ke saya ya. Alasannya mungkin karena saya sebelum melakukan pengiriman, saya memvideokan bahwa barang yang saya jual itu masih bagus ya. Jadi saya upload video ke YouTube, lalu ditunjukkan kepada pembeli bahwa barang yang saya kirim itu masih bagus ya. Oke, jadi dia tidak langsung komplain ke saya, tidak langsung komplain bahwa menunjukkan barang itu rusak, tapi dia langsung komplain untuk ke pihak asuransi ya, asuransi dari Tokopedia. Jadi dia tuh mengajukan komplain barang rusak oleh pihak kurir ya. Dan alhamdulillah ya, waktu pertama itu adalah yang ini ya, yang bawah. Nah, paling bawah, pengajuan klaim asuransi barang rusak ya. Pembeli ingin meminta bantuan Tokopedia untuk klaim barang rusak ya. Ini diklaimnya oleh pembeli ya, bukan oleh penjual. Kalau penjual itu gak bisa klaim barang rusak oleh kurir ya, jadi gak bisa klaim asuransi. Jadi hanya pembeli yang bisa klaim asuransi ke pihak Tokopedia, dan Tokopedia menyampaikannya langsung ke pihak asuransi ya, jadi dilanjutkan ke pihak asuransi. Dan setelah si pembeli memfoto barang-barang yang penyok ya, karena di perjalanan rusak, kebetulan yang terjadi kepada barang saya itu, yang pertama itu adalah kardusnya penyok, dan juga pin motherboard itu bukan pin ya, tapi soket untuk prosesor itu rusak ya, jadi pinnya pada bengkok ya, gak tahu kenapa, mungkin karena perjalanan jauh ya, dan juga saya bungkusnya mungkin agak aman-aman banget ya, mungkin ada sedikit kesalahan saya ya. Tapi kan meskipun ya pengamannya kurang ya, harusnya di jalan aman ya. Oke, setelah dia mengajukan klaim asuransi barang rusak, selanjutnya pembelian klaim barang rusak itu status klaim diterima ya. Nah, di sini klaim diterima ya, yang warna kuning. Kita pencet tombol selengkapnya. Nah, di sini ada klaim diajukan dan juga verifikasi dokumen ya. Jadi pihak pembeli itu memverifikasi dokumen seperti foto-foto atau video unboxing waktu dia membuka barang, dan juga foto-foto barang rusaknya ya. Jadi jangan lupa, kepada pembeli itu harus, kalau unboxing apapun itu harus divideokan, karena takutnya barangnya rusak. Dan lebih baik lagi, kita juga sebagai penjual, sebelum mengirim kita harus memfotokan bahwa barang yang kita jual itu berfungsi dengan baik ya, sebagai penjual yang jujur ya. Nah, setelah di sini setelah verifikasi dokumen dan klaim pun diterima ya, jadi barang akan, bukan barang sih, jadi intinya uang akan diganti oleh pihak asuransi. Jadi apa namanya, bahasa kerennya itu sama-sama menang lah, sama-sama enak. Jadi si penjual mendapatkan uang sesuai dengan barang yang dijual, dan juga si pembeli mendapatkan uang yang dia keluarkan untuk membeli motherboard ya. Misalkan saya menjual kemarin 910.000, saya dapat 910.000, dan si pembeli juga dapat 910.000, jadi sama-sama enak ya. Nah, dengan syarat setelah kami terima, untuk mendapatkan uangnya cair, si barang yang rusak itu harus dikirim ke pihak asuransi ya. Jadi dikirimnya oleh pembeli ya. Nah, itu yang paling atas ada delivered ya, delivery. Jadi barang telah diterima oleh pihak asuransi dan uang pun cair kepada pihak penjual dan juga pihak pembeli ya.
Tapi saya cairnya itu sebelum barang diterima ya, jadi di tengah-tengah gitu. Pas resi diterima, besoknya meskipun barang belum sampai, uang sudah cair baik ke pembeli dan juga penjual ya. Jadi kesimpulannya, kita sebagai pembeli maupun penjual ya, kalau penjual itu sebelum mengirim, alangkah baiknya kalau barangnya mahal, kita memvideokan bahwa barang itu masih bagus. Dan juga sebagai pembeli, alangkah baiknya waktu unboxing itu harus sambil divideokan, karena takutnya waktu di perjalanan barang yang kita beli ataupun barang yang kita jual itu rusak di perjalanan ya. Kalau ada video ataupun foto, jadi kita bisa klaim asuransi ya, gitu. Dan alhamdulillah saya menerima uang sesuai dengan harga yang saya jual ya. Jadi sebagai penjual kita juga harus smart ya, harus pintar, dan juga jadi pembeli juga kita harus pintar ya. Jangan sampai kita jual barang keadaan bagus, rusak di tengah jalan, pas datang ke pembelinya itu gak video waktu unboxing, barang rusak ya, dan buruknya si pembeli itu langsung komplain untuk pengembalian barang ke kita ya. Dan kalau nggak divideokan, takutnya klaim nggak diterima oleh pihak asuransi ya. Jadi kalau mau win to win itu si pembeli dan si penjual, alangkah baiknya sambil merekam video baik saat pengiriman barang bagus ataupun barang sudah sampai, divideokan oleh pembeli ya, supaya sama-sama enak ya. Gitu mungkin dari pengalaman dari saya ya, meskipun ya nyatanya saya dagdikduk juga karena takut barang rusak di jalan dan saya tidak dapatkan uang gitu, rugi banyak saya. Oke, mungkin sekian dulu dari saya. Mungkin kalian bisa menyimpulkan ya apa yang saya sampaikan, dan apabila yang pengen ngasih gifts, ada super thanks ya di tombol di samping ya. Kalau misalkan kalian sudah klaim dan berhasil ya, bagi-bagi kado lah. Oke, mungkin sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like aja ya, jangan, tak usah subscribe, like aja video saya. Terima kasih.